Nah, ini bulan-bulan sudah ketemu nih para saudara-saudara kita juga di luar sana yang masih berpahamkan, ya masih merayakan perayaan-perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita permasalahkan itu bukanlah Maulid Nabinya, kita imani Maulid Nabi, kelahiran Nabi, ya kita imani, bahkan setiap hari kita mengimaninya, setiap saat, bukan tiap tahun, gitu kan. Nah, yang kita masalahkan adalah perayaannya, tau nggak perayaan? Sama kayak orang ulang tahun, ini kan Maulid ini kan ulang tahun. Ulang tahun ini kerjaan orang kafir, orang kufar. Apa-apa di ulang tahun kan, nah begini begitu, belum lagi perayaannya melanggar syariat. Nah, ini udah banyak banget ustadz-ustadz dari manhaj salaf ya, kalau saya bahasakan ustadz salafi, yang mungkin kalian sebut seperti itu, menyampaikan ini. Memang ya mungkin sampai hari kiamat nggak akan kelar-kelar kan, karena memang pahamnya itu kan berbeda-beda ya. Ya. Jadi teman-teman, saya di sini bukan sebagai bukan sebagai ustadz ya. Dulu saya orang yang melakukan perayaan itu, tapi setelah itu saya sadar bahwa ini nggak benar gitu, ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Begini, coba kita gini, saya mau nggak tarik garis lurus. Mudah-mudahan teman-teman percaya gini ya. Ya, kita beragama ini kalau nggak sesuai dengan tuntunan gimana? Pasti kalian sudah pada tahu ya. Man amila amalan, ya laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Benar nggak sih? Ya udah lama nggak merujaah masalah. Kalau teman-teman yang mohon dikoreksi ya. Saya di sini bukan sebagai ustadz ya, sebagai orang yang berpindah ke manhaj dari sebelumnya ke manhaj salaf, yaitu manhaj itu jalannya beragama ya, cara beragama, memahamkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Nah itu pemahaman para sahabat, karena mereka adalah murid Rasulullah langsung, asli, nomor 1, nomor wahid ya. Kalau saya bahasakan tradisional banget, orang-orang yang pertama sekali mengetahui agama ini ya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya. Kalau kita sekarang sudah banyak terkontaminasi dengan ini itu, ibarat mata air ya. Ibarat mata air kalau mengalir dari hulu ke hilir itu banyak kecampur kotoran, air keruh, bercampur dengan ini itu dan lain sebagainya yang sudah jelek-jelek dan nggak benar gitu kan. Nah, beda dengan yang mata airnya di hulunya benar, keluar mata air asli gitu kan. Nah, di situ kita mengambil agama. Dari situ turun temurun ya kan. Nah, ini teman-teman. Ya, saya bahasakan seperti ini ya. Coba ya. Kalau nggak sesuai dengan tuntunan Nabi gimana? Tertolak kan? Fahuwa raddun, ya kan? Kan begitu hadisnya bunyinya. Nah, itu banyak kali ya, banyak riwayat hadis yang semisal gitu ya. Dan bahkan bukan hanya tertolak, bahkan pembangkangan ya, terjadi pembangkangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang belum disampaikan gitu. Nah, mereka melakukan hal-hal yang lain di luar dari apa yang dilakukan Nabi, apa yang diperintahkan Nabi, apa yang diisyaratkan Nabi dan bla bla. Itu kan banyak hadis untuk apa yang kita pahamkan dalam agama ini. Ya. Nah, coba gini, saya tarik ya. Apapun kondisinya, apapun saya katakan, mungkin saya bahasakan secara kasusnya lah gitu ya. Zaman sekarang ini, kita tarik aja ke zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di zaman para sahabat, ya, ada nggak di zaman Nabi Nabi merayakan ulang tahunnya sendiri gitu? Nggak ketemu dalam hadis. Oke lah, misalnya Nabi kan tawadu, Nabi kan nggak sombong, nggak pengen membanggakan dirinya selama ulang tahun gitu, nunjukin ke diri sendiri. Maksudnya gini, oke, seandainya saja, oke. Tapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada nggak para sahabat ya melakukan perayaan itu? Karena para sahabat yang paling mencintai Nabi, yang paling tahu agama ini, yang paling mendetail masalah ilmu agama itu kan murid langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat.
Ada nggak mereka puluhan tahun belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada nggak mereka merayakan perayaan itu? Orang yang paling mencintai Nabi bahkan mereka tidak ada. Coba kita tengok ustadz sekarang, ustadz siapa sekarang yang paling terkeluar lah? Kita anggap aja misalnya Ustadz Somad, Ustadz Hadi Dayat, Ustadz dari ketua PBNU dan lain sebagainya ya dan lain sebagainya. Itu mereka bersepakat perayaan Maulid ya, perayaannya ini terjadi setelah abad ketiga, tiga atau abad keempat Hijriah. Artinya mereka sudah tahu, tapi kok masih nggak mau ngikutin ya tauladan Nabi, gitu kan? Mereka sudah tahu perayaan itu adanya di tahun ketiga, di tahun keempat, tapi kok mereka malah melakukan perayaan itu. Nah, kalau saya secara pribadi ya, saya mengikut Rasulullah dan para sahabat aja. Kalau teman-teman sekalian ngikut di abad ketiga dan keempat ke bawah sini ya terserah ya. Terserah. Kalau mau kita uji kira-kira yang mana yang lebih aman gitu ya. Mana yang lebih aman? Tidak merayakan. Tengok. Coba zaman Nabi tidak merayakan. Ya. Zaman para sahabat tidak merayakan. Kemudian tabi'in, ya muridnya para sahabat tabi'in tidak merayakan. Tabi'un tabi'in tidak merayakan. Imam yang 4 tidak merayakan. Imam yang 4 guys, ya teman-teman, kaum muslimin. Imam yang 4. Imam yang 4 ya. Imam yang 4 tidak merayakan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya tahu seperti itu ya, wallahu alam. Nah. Jadi berbanding lurus dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khairukum qarni, sebaik-baik zaman itu adalah di zamanku, kata Rasul. Tsummal ladzina la yunahum, kemudian seabad setelah itu, artinya 100, 200, kemudian sahabat tabi'in 300 tahun setelah wafatnya Nabi, ya lebih kurang seperti itu ya. Tidak ada perayaan Maulid Nabi, perayaan nggak ada. Nah, setelah itu baru ada. Kita yang aman tuh pilih yang mana? Kalau saya sih pilih yang tidak merayakan ya, karena emang Nabi tidak merayakan, para sahabat juga, ya, yang saya sebutkan tadi. Saya sih pilih yang paling atas lah. Yang paling atas yang lebih aman, zona aman lah. Nah, kalau yang paling atas kan zona aman. Orang yang paling mencintai Nabi tidak merayakan. Ya kan? Nah, untuk saudara yang merayakan, itu kan nanti pasti alasannya ada ketemu hadis ini dan hadis itu. Barang siapa mau apa kan? Mengagungkan hari kelahiran Nabi bla 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 dan masuk surga, seterusnya gitu ya. Ternyata setelah diusut-usut, setelah dibongkar-bongkar hadisnya, ternyata hadisnya nggak ketemu. Ada yang bilang hadis palsu, ada tidak ketemu dalam kitab-kitab para ulama. Hadis doif, lemah, kan nggak boleh dibawa dalam hujah ya. Nah itu, ya kan. Nah, secara pribadi pun saya sangat percaya kalau Ustadz Salafi mengatakan itu hadis palsu ataupun hadis maudhu, bahkan tidak ada riwayatnya gitu. Saya percaya. Kenapa teman-teman? Nah ini agak merembes sedikit ya, nggak apa-apa ya. Karena saya gini. Saya beragama ini kan kita pahamnya kita boleh dong membanding-bandingkan. Boleh, kita kan milih agama ini. Bukan seenaknya kita milih. Coba kalau saya perhatikan ya, ustadz-ustadz yang ataupun ulama-ulama yang dari bermanhaj salaf, yang berusaha mengikut Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat ya, yang disebut-sebut adalah ustadz salafi gitu ya. Nah, saya lebih percaya kepada mereka dibanding ustadz-ustadz yang lain yang tidak semanhaj dengan mereka. Kenapa? Why? Why? Ini saya mau jelaskan di sini ya. Mungkin sebelumnya pernah saya jelasin, cuman di video yang lain mungkin
terlupa atau kelewatan mungkin teman-teman tuh nontonnya, karena mereka adalah orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Kalau ceramah, kalau berdakwah, mereka buka kitab. Nah, tidak seperti ustadz-ustadz kebanyakan tegak-tegak berdiri ataupun berceramah 1 jam ngalur ngidul, ya, ayat nggak keluar, hadis nggak nongol, hanya bercerita, ketawa ketiwi. Nah, ini hati saya berbicara, ini udah nggak apa ya, nggak sebanding lah dibanding dengan ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf, ustadz salafi yang mereka masjidnya aja dari Senin sampai Senin lagi gitu, maksudnya itu penuh dengan kajian-kajian, pembahasan-pembahasan kitab ulama, ya kan. Habis maghrib ada kajian, kemudian habis isya mungkin ada yang disambung kembali gitu. Itu hari demi hari